Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Kaharudin, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pasar barang. Langsung saja, pengertian pasar secara luas. Pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat para penjual yang ingin menukarkan barang atau jasanya dengan mata uang, dan pembeli yang ingin menukarkan uang atau hartanya dengan barang ataupun jasa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk, barang ataupun jasa. Nah, di dalam sistem perekonomian ini yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen ataupun pembeli, dan pemerintah selaku pihak produsen ataupun pihak penjual. Nah, di dalam era perekonomian yang modern ini, tidak seluruh perusahaan akan memproduksi sendiri. Bahkan bahan baku yang digunakannya untuk membuat suatu barang ataupun jasa, berbagai perusahaan akan saling melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan yang mampu mendukung produksi barang dan juga jasa. Sebagai contoh sederhana, seperti sebagian besar perusahaan komputer saat ini hanya melakukan perakitan saja, karena seluruh komponen penduduk lainnya sudah diproduksi oleh perusahaan lain. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar barang. Nah, yang pertama yaitu adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. 2. Adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. 3. Adanya interaksi pada penjual dan pembeli. Kegiatan ekonomi ini dapat seperti pasar barang bisa dilakukan oleh pihak penjual ataupun pembeli secara langsung maupun tidak langsung. 4. Yaitu adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak agar dalam suatu barang atau jasa laku, maka pihak penjual harus melakukan penawaran. Poin selanjutnya yaitu macam-macam pasar barang. Nah, di dalam pasar barang terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama pasar barang nyata atau real. Nah, di dalam pasar barang nyata adalah suatu pasar yang melakukan penjualan produk dalam bentuk barang yang memiliki bentuk fisik lebih jelas, seperti lebih mudah terlihat dan juga dipegang. Nah, di dalam pasar ini para penjual dan pembeli juga akan saling bertemu langsung, melakukan proses penawaran barang yang dijual tersedia, terdapat kegiatan transaksi dan melakukan pembayaran secara kontan, dan barang bisa dibawa langsung kepada pihak pembeli. Sebagai contoh yaitu seluruh pasar tradisional yang ada di perkotaan adalah kayak pasar komoditas, pasar yang nyata seperti pasar Palaka, Sentral, dan pasar lainnya. Yang kedua yaitu pasar barang abstrak. Nah, pasar barang abstrak juga kebalikan dengan pasar komoditas atau real yang sebelumnya. Di dalam pasar barang abstrak ini adalah suatu pasar yang melakukan penjualan produk yang tidak terlihat. Itu artinya produk tidak real atau tidak memiliki fisik. Nah, di dalam pasar ini pihak penjual dan pembeli itu akan bertemu secara online. Maka pihak penjual akan melakukan penawaran dagangannya secara digital. Lalu kemudian pembeli akan meresponnya melalui telepon, surat kabar, ataupun email. Contohnya seperti dari pasar ini yaitu seperti toko online, Shopee, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama, peran bagi produsen.
Nah, bagi produsen, pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Di pasar, produsen dapat menjelaskan keunggulan produknya itu untuk meyakinkan konsumen. Selain itu juga, produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk menunjang proses produksinya. Yang selanjutnya, peran pasar bagi konsumen. Nah, bagi konsumen, pasar berperan memudahkan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkan telah tersedia di dalam pasar tersebut. Dan konsumen juga dapat datang ke tempat penjual atau memesannya untuk diantarkan ke rumah mereka masing-masing. Kemajuan teknologi ini membuat jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, peran bagi pembangunan. Peran pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Dan pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Selanjutnya, peran pasar bagi sumber daya manusia. Nah, di dalam kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit, karena semakin luas suatu pasar, semakin besar juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, pasar turut membantu mengurangi pengangguran dan memanfaatkan sumber daya manusia serta membuka banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu fungsi pasar dalam perekonomian. Nah, dalam menopang perekonomian ini, pasar juga berfungsi sebagai distributor, pembentuk harga, dan sebagai sarana promosi. Yang pertama yaitu pasar sebagai distributor. Pasar memudahkan proses distributor barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga sebagai sarana distribusi untuk faktor produksi dari RTK ke RTP dan sarana distribusi untuk hasil produksi dari RTP ke RTK. Selanjutnya, pasar sebagai pembentuk harga. Kegiatan tawar-menawar akan yang terjadi di dalam pasar sehingga dapat menghasilkan kesempatan harga dan harga pasar akhirnya akan terbentuk. Poin yang selanjutnya yaitu pasar sebagai sarana promosi. Nah, di dalam pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan, memanfaatkan dan keunggulan suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.